Ini Pak di TKP ada kejadian Pak. Aksi percobaan pembobolan kotak amal terjadi di masjid yang berada di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pemuda tak dikenal ditangkap warga setelah merusak kotak amal yang berada di dalam masjid. Menurut Ketua RT setempat Munjang Syaiful Rohman, kejadian bermula usai sholat asar. Warga mulai menaruh curiga terhadap gerak-gerik seorang pemuda yang berada di dalam masjid. Awalnya warga mengira pemuda tersebut hanya beristirahat. Namun setelah dipantau dari luar, pemuda itu mendekati kotak amal yang berada di sudut masjid. Warga yang mengetahui adanya dugaan percobaan pembobolan langsung melakukan pencarian di sekitar kampung. Di hadapan warga, pelaku mengaku telah merusak kotak amal. Namun ia berdalih belum sempat mengambil uang yang berada di dalam kotak tersebut. Saya nggak berjamaah, kebetulan sholat di rumah. Setelah lama sholat istirahat di kursi, ada seorang warga laporan yang suka berjamaah. Kebetulan dia ngelihat ada orang di dalam masjid yang ikut katanya mau ikut istirahat. Dia curiga, tapi dia untuk mengambil kotak amal disembunyikan, takut merasa tersinggung. Akhirnya dia keluar masuk rumah sambil melihat, ternyata dalam melihat keluar kedua dia udah ada di juru dan kotak amal di posisi biasa kelihatan dari rumah sudah nggak kelihatan. Ditengok ternyata kotak itu udah muradul. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada Babin Kamtipmas Desa Mekarwangi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terduga pelaku langsung diamankan ke kantor desa sebelum dibawa ke Mapolsek Cisayong guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan, jurnalis NTV, melaporkan. Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai pembeli yang terjadi di toko emas Jakarta, Pamekasan, Jawa Timur akhirnya berhasil diungkap Satreskrim Polres Pamekasan. Kasus ini sebelumnya menyita perhatian warga setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan membawa kabur gelang emas beredar luas di media sosial. Pelaku memanfaatkan suasana toko yang ramai pengunjung untuk melancarkan aksinya. Usai kejadian, korban melaporkan kejadian itu ke Polres Pamekasan setelah menerima laporan. Tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung melakukan penyelidikan. Kedua terduga pelaku yang ditangkap adalah seorang perempuan berinisial UN 51 tahun bersama anak kandungnya berinisial AL 24 tahun yang diketahui berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga keduanya merupakan bagian dari jaringan pencurian spesialis lintas pulau dan lintas provinsi yang sudah beberapa kali beraksi di berbagai daerah. Hasil kondisi kami dengan Polsek Rasbar, Polres Bima, kemudian dari sana ternyata terjadi mediasi antara korban dan juga terduga pelaku ini. Korban memaafkan dan tidak melanjutkan ke proses hukum, sehingga kami bawa tersangka ini, terduga tersangka, untuk menjalani proses hukum di wilayah Kabupaten Pamekasan. Seandainya sana tidak terjadi mediasi dan tetap proses hukum, mungkin akan diproses di Bima. Saat ini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Pamekasan. Polisi juga terus mendalami keterlibatan jaringan lain serta melacak keberadaan barang bukti emas yang hilang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Ahsanul Ahsan, jurnalis NTV, melaporkan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sebuah mobil SUV milik korban parkir di depan warung di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Tak lama setelah parkir, korban berinisial FS warga Kecamatan Wongserjo bersama rekannya turun dari mobil dan masuk ke dalam warung. Di saat yang sama, dua pria mengendarai sepeda motor terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengamati situasi. Setelah memastikan kondisi aman, salah satu pelaku turun dari motor dan langsung memecahkan kaca mobil korban.
Pelaku kemudian mengambil tas ransel yang berisi uang tunai sebesar 300 juta rupiah dari dalam mobil. Suara alarm mobil yang berbunyi membuat pelaku segera melarikan diri. Polisi menduga pelaku sudah membuntuti korban sejak mengambil uang dari salah satu bank. Jadi benar, teman-teman sedang di lapangan mengumpulkan melakukan penyelidikan ya, untuk pengumpulan barang buktinya. Maksudnya ini masih ditelusuri sama teman-teman. Sejauh ini apa yang kehilangannya? Berdasarkan informasi kami dapatkan kerugian 300 juta ya kurang lebih. Hanya uang aja? Hanya uang. Hingga kini tim Satreskrim Polresta Banyuwangi masih melakukan penyelidikan dan memburu 2 terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Dani Eka, jurnalis NTV melaporkan. Satreskrim Polresta Padang menggerebek 3 pelaku pencurian BBM yang beraksi di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Ketiga pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan Tunggang, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Saat proses penangkapan, para pelaku berusaha kabur dengan memanjat bagian plafon dan atap rumah. Petugas yang sudah mengepung lokasi akhirnya berhasil menghentikan pelarian pelaku dengan tembakan peringatan. Modus yang digunakan pelaku yaitu membuka baut tangki BBM mobil yang sedang terparkir di halaman rumah atau di pinggir jalan pada malam hari saat pemilik kendaraan tertidur. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima sejumlah laporan warga yang kehilangan BBM dengan kondisi tangki kendaraan rusak dan bocor. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan liter BBM hasil curian yang belum sempat dijual. Petugas juga menemukan alat hisap sabu yang diduga baru digunakan oleh pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah lebih dari 20 kali melakukan aksi pencurian BBM di sejumlah wilayah Kota Padang. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Martinosa Tanjung, jurnalis NTV melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang terduga pelaku mencuri sepeda motor di Gang Haji Ilyas Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu dini hari 17 Mei. Dalam melancarkan aksinya, salah satu terduga pelaku mematahkan stang sepeda motor. Agar aksinya tidak diketahui pemilik motor dan warga sekitar, para pelaku mendorong sepeda motor tersebut. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri saat terbangun melihat motor yang terparkir sudah tidak ada. Menurut korban, Minggu malam 2 terduga pelaku terlihat dari rekaman CCTV sempat bolak-balik dan mengobrol di ujung gang sebelum melakukan aksinya. Dari CCTV sih yang sudah saya lihat, mereka pelakunya ada 2 orang di CCTV. Yang pertama dia ngobrol di gang depan dulu, bolak-balik segala macamnya. Nah, setelah itu yang satu stay di motor, yang satunya buat eksekusi motor saya. Posisi motor dipatahin doang kunci stangnya. Motor nggak dinyalain, langsung disetutin untuk keluar dari situ. Aksi pencurian tersebut langsung dilaporkan korban ke Polsek Duren Sawit. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Jogo Puji, jurnalis NTV melaporkan. Usai jeda, Krem Fast akan kembali hadir dengan informasi terpilih lainnya. Tetaplah bersama kami. Dialog Prime, sore ini, live di Nusantara TV. Ustadz Herman cerita beliau ditendang dan dipukul gitu, dan hampir semua rongga juga menceritakan hal yang sama. Sebelum diberangkatkan, teman-teman yang berlayar itu kan membuat video ya maksudnya, membuat video kalau
ternyata kami di-intercept, maka video itu akan disebar. Sumut itu diambil dari bahasa Arab, bicara soal keteguhan, kegigihan. Menunjukkan kepada masyarakat Muslim, masyarakat dunia, gitu ya, saatnya bersatu nih melawan Zionis gitu. DPO Podcast di Nusantara TV. Ragam infografik pilihan akan tersaji. Jadi jangkar ekonomi RI seberapa perkasa manufaktur kita? Kami rangkum dari peristiwa sepanjang hari. Kondisi ekonomi, politik, dan pemberantasan korupsi secara umum dinilai semakin positif. Jangan lewatkan NTV Checkpoint. Setiap Senin sampai Jumat jam 11:30 malam. Hanya di Nusantara TV. Mengupas isu-isu aktual dari berbagai sudut pandang. Lebih dalam, lebih tajam, serta menghadirkan fakta dan data. Membantu memahami setiap peristiwa secara utuh. Pemirsa, anak-anak hari ini tumbuh dengan internet. Di balik kecanggihan teknologi ada beragam ancaman. NTV Insight, setiap Selasa jam 5:30 sore. Live di Nusantara TV. Dalam sebulan terakhir, institusi pendidikan dinodai dengan aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pengajar. Seperti di Garut dan Lombok, seorang guru di pondok pesantren melecehkan anak muridnya hingga berakhir di demo oleh massa. MYA 25 tahun diringkus Satreskrim Polres Lombok Tengah karena melakukan pencabulan terhadap 4 orang santrinya di pondok pesantren yang berada di Kecamatan Pujut. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan pinjaman HP. Pelaku kemudian melancarkan aksi bejatnya tanpa perlawanan yang dilakukan sejak bulan Januari lalu. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban mengalami gangguan kesehatan dan menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Sengkol. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui mengidap penyakit menular pada kelamin akibat perlakuan sang guru. Berdasarkan hasil keterangan Lembaga Perlindungan Anak Mataram, pelaku sebelumnya juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Namun karena tidak mendapatkan rehabilitasi, sehingga perilakunya berubah dan menjadi pelaku. Besok paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren. Itu modusnya apa itu, Bu? Jadi sebelum melakukan dari tersangka ini memberikan pinjaman HP dan segala macam. Kemudian di sanalah dia mulai melakukan hal-hal yang tidak patut dugaan bahwa dia ada masalah medis. Yang kedua adalah yang paling penting adalah untuk psikologisnya. Jangan sampai kemudian nanti korban bermutasi menjadi pelaku kalau ini tidak dilakukan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 3-15 tahun penjara. Tim jurnalis NTV melaporkan. Ratusan warga dari berbagai elemen mendatangi sebuah pondok pesantren di Kampung Samarang, Boboko, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedatangan massa dipicu informasi adanya dugaan kekerasan seksual terhadap santri perempuan yang diduga dilakukan oleh seorang guru ngaji di pondok tersebut. Suasana di lokasi sempat memanas. Massa yang emosi berupaya mendatangi terduga pelaku, bahkan sejumlah warga terlihat memukul bagian mobil petugas saat proses evakuasi berlangsung. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP langsung membuat pengamanan berlapis untuk membawa terduga pelaku berinisial A keluar dari lokasi menuju Mapores Garut guna menjaga keamanan dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Kampung Boboko ada diduga pesantren yang rumahnya di
santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Alhamdulillah berkat kerjasama kecamatan, kemudian dari Koramil dibantu dengan warga untuk yang terduga itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut. Pasca evakuasi, aparat masih berjaga di area pesantren untuk mengantisipasi kedatangan massa susulan. Sementara santri yang diduga menjadi korban dikabarkan telah memberikan keterangan dan membuat laporan resmi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, jurnalis NTV melaporkan. Ayah yang harusnya memberi kasih sayang justru menghancurkan masa depan anaknya. Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang ayah berinisial AK umur 40 tahun yang tega mencabuli 2 anak kandungnya sendiri. Korban ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Pelaku tega mencabuli anaknya sejak 5 tahun yang lalu di 3 lokasi yang berbeda. Pelaku sempat mengancam akan melakukan kekerasan kepada korban yang merupakan anak kandungnya jika aksi pelaku terbongkar. Ironisnya, korban yang takut dengan ancaman pelaku, setiap kali korban mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, kedua korban langsung menuliskan aksi bejat ayahnya di buku diari milik korban. Aksi bejat pelaku akhirnya diketahui oleh saudara korban. Selanjutnya saudara korban melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Yang mana dilaksanakan oleh seorang ayah kandung kepada 2 orang anak kandungnya. Kemudian untuk TKP pelecehan seksual tersebut itu dilaksanakan di 3 lokasi. Korban pelecehan seksual itu sejak 5 tahun yang lalu yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan penyidik, diketahui bahwa kenapa kedua orang anak ini tidak melaporkan, karena memang ada ancaman yang disampaikan oleh pihak tersangka. Kalau para korban ini bercerita kepada orang lain, maka tersangka akan melaksanakan kekerasan fisik kepada anak kandung. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, jurnalis NTV melaporkan. Polisi menangkap oknum guru ASN asal Lumajang yang diduga melakukan perbuatan pencabulan di sebuah kamar hotel di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bungara Sasmita, Situbondo, Jawa Timur. Kasus ini terungkap berkat laporan call center 110. Petugas mengamankan pria berinisial HP 42 tahun, oknum guru ASN asal Lumajang yang diduga berbuat cabul. Korbannya adalah pelajar laki-laki berinisial CL, 16 tahun saat mengikuti perlombaan di lokasi wisata Pasir Putih. Petugas menggelandang pelaku ke Mapolres Situbondo untuk diperiksa terkait tuduhan kasus yang tertuju pada dirinya. Dalam dugaan kasus asusila ini, korban dan pelaku memilih jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak keluarga juga menerima permintaan maaf korban dan membatalkan laporan ke polisi. Yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, yaitu Polres Situbondo mendapatkan telepon melalui 110 dari pihak korban, sehingga Komapta langsung mendatangi TKP dan juga mengamankan terduga pelaku. Setelah diproses di Polres, kemudian memanggil orang tua baik korban dan juga saksi. Korban akhirnya mencabut keterangannya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan proses lebih lanjut karena sudah ada juga kesepakatan dari korban dan pelaku. Atas peristiwa ini, pihak kepolisian menerima pembatalan laporan dari keluarga korban serta menghentikan kasus bergulir ke ranah hukum. Dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Dion Pradipa, jurnalis NTV melaporkan. Seorang kakek berusia 68 tahun ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju Mapolres Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya, kakek berinisial AA ini merupakan pimpinan sekaligus guru di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Maros. Pelaku ditangkap setelah diduga terlibat dalam kasus pencabulan terhadap 3 santriwatinya.
Pelaku berhasil ditangkap setelah menjadi buronan selama hampir 1 tahun. Tim Jatanras Polres Maros yang melakukan pengembangan akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebelum ditangkap, pelaku telah masuk dalam daftar pencarian orang karena 2 kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas. Kasus ini berawal dari laporan keluarga korban pada Februari 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 3 korban yang diduga menjadi sasaran pelaku. Modus yang digunakan pelaku yaitu dengan memberikan uang, iming-iming, serta mendekati korban dengan alasan menaruh perasaan cinta. Dari bulan Maret tahun 2025 sampai dengan bulan Mei 2025. Artinya hampir setahun tadi. Iya. Dia itu berpisah-pisah perempuan. Jadi alhamdulillah berdasarkan penyelidikan dan informasi dengan DPO teman-teman di Kalimantan, kami dapat informasi sehingga yang bersangkutan kami lakukan analisa dan ditemukan di Kalimantan Timur. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh unit PPA Polres Maros untuk proses hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Nur Hidayat, jurnalis NTV melaporkan. Pelarian K terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri berinisial DRS berhasil dihentikan tim Satreskrim Polres Temanggung. K diamankan petugas di wilayah Kledung pada Minggu malam usai sempat melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku diketahui mendatangi rumah korban di Dusun Kerajaan Desa Ngaren sebanyak 2 kali pada Minggu siang. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anaknya untuk dibawa ke kediamannya di Desa Teraji, Kecamatan Parakan. Saat kembali datang untuk kedua kalinya, pelaku langsung menyerang korban menggunakan sebilah sabit di ruang tamu. Korban berusia 30 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian leher dan pundak. Perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasateskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi itulah Pak Kasateskrim dan tim. Selain menahan pelaku, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pencarian terhadap barang bukti sebilah sabit yang digunakan untuk menyerang korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku K kini telah mendekam di rumah tahanan Mapolres Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Hamdan Abror, jurnalis NTV melaporkan. Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin dini hari tadi digegerkan dengan ditemukannya sosok bayi mungil di teras rumah Kasduloh di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto. Bayi berjenis kelamin perempuan ini diduga baru saja dilahirkan. Saat ditemukan, kondisi bayi belum mengenakan pakaian dan ari-ari masih menempel di perutnya. Oleh petugas, bayi ini kemudian diserahkan kepada petugas puskesmas untuk dirawat medis. Warga menduga bayi ini sengaja dibuang untuk menutupi aib orang tuanya. Kasdulo, pemilik rumah yang juga penemu bayi, mengaku tidak tahu siapa orang yang tega membuang bayi malang ini. Awalnya Kasdulo mengaku mendengar suara motor berhenti tak jauh dari rumahnya dini hari tadi. Beberapa saat kemudian Kasdulo mendengar ada suara tangis bayi di depan rumahnya. Meski awalnya sempat ketakutan, Kasdulo akhirnya keluar untuk melihat sumber suara tersebut. Kasdulo terkejut karena di depan rumahnya ia melihat bungkusan kain yang bergerak-gerak. Usai diperiksa, isi bungkusan ini ternyata adalah bayi. Sontak Kasdulo menghubungi perangkat desanya untuk memeriksa dan mengamankan bayi ini. Suara sepeda motor berhenti di Misar Barongan, lalu tidak lama kemudian suara bayi. Ya. Lalu saya cari-cari, tidak ada. Gak taunya di sebelah sini, di depan emper sini. Saat kondisinya bagus, gerak aktif, nangis kuat, kemerahan, kemudian sehat, tidak ada luka atau lecet apapun. Ya, sudah kita lakukan perawatan termasuk injeksi vitamin K dan HP0. Untuk
sekarang intake-nya ya kita beri susu formula. Itu kira-kira usia memang sudah melahirkan atau belum melahirkan prematur? Tidak, cukup bulan. Dari hasil pemeriksaan medis, Suryarini, Kepala Puskesmas Mayangan menjelaskan kondisi bayi dalam keadaan sehat. Kasus pembuangan bayi ini sudah ditangani oleh petugas dari Polsek Jogoroto, Jombang. Polisi kini juga masih mencari pelaku yang membuang bayi tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, jurnalis NTV melaporkan. Usai jeda, Krem Fast akan kembali hadir dengan informasi terpilih lainnya. Tetaplah bersama kami. Mengupas dinamika parlemen. Hingga kebijakan politik jadi sorotan utama publik. Merah Putih hadir mengupas isu terupdate.